dikenal dengan hukum ketenagakerjaan, yang mana hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, namun juga meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam hukum perburuan? Ada 4 poin. Yang pertama, himpunan peraturan. Ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, serta ketentuan yang berupa aturan yang tidak tertulis yang berbentuk kebiasaan yang diadopsi dari kaidah-kaidah ataupun dalil-dalil yang ditemukan dalam perburuan. Yang kedua, bekerja atau melakukan pekerjaan pada orang lain, yang mana hal ini suatu pekerja melakukan pekerjaan secara bebas, tidak bekerja di bawah pimpinan orang lain, dan bekerja atas tanggung jawab dan resikonya sendiri. Yang ketiga, menerima gaji, yang merupakan imbalan dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan dari seorang buruh. Dan yang terakhir adalah kontrak dan peraturan. Hukum perburuan merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Karakteristik hukum perburuan sendiri yang pertama itu sifat khusus dan sosial, di mana hukum perburuan memiliki sifat sosial yang kuat karena berupaya melindungi pihak pekerja yang seringkali lebih lemah dibandingkan pengusaha. Yang kedua, adanya hubungan industrial, di mana dalam hubungan hukum perburuan itu melibatkan 3 pihak utama. Yang pertama, pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang merupakan bekerjasama dalam mengatur syarat dan ketentuan kerja yang adil dan berimbang. Yang ketiga, normatif dan mengikat, berisi ketentuan-ketentuan normatif yang bersifat mengikat. Yang keempat, mengutamakan perjanjian kerja yang merupakan bagian utama dari hukum perburuan. Yang keempat, peraturan yang fleksibel dan dinamis. Hukum perburuan berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Hal ini dikarenakan hukum sendiri harus bersifat fleksibel, mulai disesuaikan dengan kebutuhan yang berubah seperti pengaturan untuk pekerja lepas dan pekerjaan digital. Lalu selanjutnya, pengatur pelindungan hak kerja, yang mana aspek ini meliputi jaminan keselamatan kerja, kesehatan, hak memperoleh upah yang layak, dan pelindungan dari keputusan hubungan kerja atau PHK yang tidak adil. Lalu ada pembatasan dan regulasi ketat dan perusahaan, yang mana dalam hubungan perburuan perusahaan diwajibkan untuk mengikuti standar dan prosedur tertentu. Contohnya dalam kewajiban memberikan tunjangan dan mengikuti peraturan keselamatan kerja. Lalu teman-teman, bagaimana sih sejarah dan perkembangan hukum perburuan di Indonesia? Jadi sejarah hukum perburuan di Indonesia itu mencakup periode panjang sejak masa kolonial hingga era modern. Perkembangannya sejalan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Lantas, bagaimana perkembangan hukum buruh di Indonesia itu sendiri? Berikut slide-nya yang akan kita bahas satu persatu. Fase pertama diawali dengan masa kolonial Belanda, di mana hukum perburuan tidak diterapkan secara komprehensif bagi pekerja Indonesia. Sistem kerja paksa seperti Paul dan Brody diterapkan dan menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Hingga pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial mulai menerapkan peraturan perburuan terbatas, terutama untuk tenaga kerja di sektor peternakan. Lalu pada tahun 1920 diterbitkan pula peraturan untuk menangani kecelakaan kerja, yakni Equivalent for Death, yang mana memberikan jaminan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga, periode kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1965, di mana setelah merdeka Indonesia, pemerintahnya mulai mengaturkan kebijakan perburuan untuk melindungi pekerjaan, di mana diputuskan sesuai dengan pasal 27 dan pasal 33 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang peraturan perburuan yang menjadi dasar hukum perburuan di Indonesia. Dan pada periode ini juga disaksikan pembentukan serikat buruh yang semakin kuat, terutama pada masa Presiden Soekarno. Lalu selanjutnya adalah Orde Baru, dari tahun 1945 sampai 1998 pada pemerintahan Soeharto, yang mana ini lebih pihak organisasi dan melakukan ekonomi, sehingga terdapat pembatasan antara organisasi dan pekerja. Terdapat pula beberapa undang-undang perburuan yang mulai diterbitkan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 yang mengatur tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang mengatur hak umum terkait hak dan kewajiban pekerja. Dan terakhir, era reklamasi dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang, yang mana dalam hukum perbaruan mengalami banyak perubahan besar, seperti diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, serta dan terakhir adalah pada tahun 2020 diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Lantas, bagaimana sih kondisi hukum perburuan di Indonesia pada saat ini, pada saat 2020? Tentu saja, pada pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah dan masyarakat sipil masih terus berusaha mencari keseimbangan antara menarik investasi dan melindungi hak buruh. Peraturan terkait
Thank you.